Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita tahu bahwa ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka berada di Taman Getsemani. Tuhan Yesus telah menyuruh kepada murid-muridnya pada saat itu untuk mereka berjaga-jaga dan berdoa, sementara Tuhan Yesus pergi tidak jauh juga dari mereka untuk berdoa. Karena pada saat itu Yesus tahu bahwa waktunya telah tiba. Karena itu dia menyuruh murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa bersama-sama dengan dia. Tetapi ternyata firman Tuhan mencatat bahwa ketika Yesus kembali dan mendapati mereka, rupanya mereka tertidur. Mereka tidak mampu berjaga-jaga dan berdoa. Hanya 1 jam saja yang diminta oleh Yesus. Tetapi mereka tidak mampu untuk melakukannya. Itulah sebabnya apa yang kita sudah baca tadi itu adalah kata-kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita punya keinginan selalu untuk dapat berjaga-jaga dan berdoa. Kita selalu punya keinginan untuk dapat melakukan kehendak Bapa di sorga, kehendak Tuhan Yesus. Tetapi daging ini terlalu lemah untuk dapat mengikuti, mentaati apa yang menjadi keinginan roh. Itulah sebabnya caranya adalah berjaga-jaga dan berdoa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Tuhan Yesus tidak tahu dan tidak menyadari bahwa pada saat itu mereka berada dalam situasi yang dapat menggoncangkan akan iman mereka. Mereka berpikir bahwa malam itu adalah malam yang seperti malam yang biasa-biasa. Mereka biasa berada di Bukit Zaitun, juga berada di sekitar Taman Getsemani. Jadi mereka anggap itu malam adalah malam yang biasa-biasa saja seperti sebelumnya. Tetapi Yesus tahu bahwa itu adalah malam yang dapat menggoncangkan iman mereka kepada Yesus. Nah saudara-saudara, beberapa jam sebelum mereka berada di Taman Getsemani, dalam perjamuan terakhir, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-31. Yesus berkata seperti ini. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Malam ini kamu akan tergoncang imanmu. Kamu semua akan tergoncang imanmu. Tetapi saudara-saudara, apakah jawab Petrus? Petrus berkata, biarpun semua tergoncang, tetapi aku sekali-kali tidak. Aku mau mati bersama-sama dengan engkau, kata Petrus kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian diikuti juga oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Petrus. Mereka tidak akan tergoncang imannya. Nah saudara-saudara, dan pada beberapa jam sesudahnya, terbukti ketika mereka tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa, maka mereka semua tergoncang imannya. Firman Tuhan mencatat murid-murid Yesus meninggalkan Yesus sendirian. Bahkan Petrus yang tadinya memiliki kepedean yang luar biasa dengan berkata, biarpun mereka semua teman-temannya tergoncang imannya, tetapi aku sekali-kali tidak. Justru dia menyangkal Yesus 3 kali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan ini juga datang kepada kita sebagai orang percaya yang hidup pada zaman akhir ini, supaya kita bisa berjaga-jaga, ya. Kita berdoa karena situasi yang kita sedang hadapi saat ini, itu adalah situasi yang dapat menggoncangkan iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga dan kita berdoa. Saudara-saudara, berjaga-jaga dan berdoa itu berarti bahwa kita betul-betul mempersiapkan diri kita di masa-masa sekarang ini, di mana kita hidup dalam situasi yang tidak mudah. Iblis bekerja dengan luar biasa untuk menjatuhkan iman percaya kita. Karena itu kita harus berjaga dan berdoa, artinya kita akan lebih lagi hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan kita lewatkan waktu-waktu kita bersekutu dengan Tuhan, waktu-waktu doa kita. Saat ini Gereja Bethel Indonesia Woodward mengadakan doa puasa raya. Ya, bagi saudara-saudara yang mungkin ingin berpuasa pada saat-saat ini, saudara bisa melakukannya. Tetapi yang paling penting, doa itu tidak boleh tidak kita lakukan. Bukan nanti dalam masa doa puasa raya saja, tetapi setiap hari sepanjang hidup kita, kita harus punya waktu-waktu doa khusus. Kita membangun mezbah dalam keluarga, kita membangun mezbah keluarga. Kita harus mengupayakan untuk bisa bersekutu dengan orang-orang percaya, beribadah kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan. Kita menyediakan waktu untuk dapat mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kita juga berusaha untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Ada sesuatu yang kita harus lakukan. Mari kita melakukannya itu untuk dapat memuliakan Tuhan dengan hidup ini. Kita tidak boleh tinggal diam. Sebab waktunya sudah sangat dekat, saudara. Situasi sekarang itu sungguh luar biasa, iblis bekerja untuk menjatuhkan setiap umat Tuhan, supaya kita jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mungkin bisa memberikan ilustrasi tentang vaksin COVID-19. Sekarang kan sementara dilakukan vaksinasi. Saudara-saudara, oleh pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan bahwa sekalipun kita sudah divaksin lengkap, tetapi kita harus mematuhi tetap akan protokol kesehatan. 5M sebenarnya, saudara. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menjaga imun kita. Menjaga imun kita bagaimana? Yaitu dengan kita harus makan makanan yang bergizi. Istirahat cukup, ya. Ada keseimbangan antara kita istirahat dan juga beraktivitas. Mungkin kita bisa menambah dengan suplemen atau vitamin, berolahraga. Itu kita menjaga imun. Sekalipun kita sudah divaksin. Saudara-saudara, karena disampaikan bahwa antibodi itu akan maksimal terbentuk setelah 28 hari atau kurang lebih 1 bulan setelah vaksinasi kedua. Jadi kita harus tetap mentaati protokol kesehatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena virus COVID-19 itu tidak mau tahu apakah kita sudah divaksin atau belum. Apakah kita sudah punya sertifikat vaksinasi. Kita sudah lengkap vaksinasi kita. Dia tidak mau tahu. Jika ada peluang dia akan masuk. Nah, saudara-saudara, kita tahu, saudara, bahwa pembentukan antibodi untuk melawan COVID-19 itu beda-beda dari masing-masing orang. Bahkan dikatakan bahwa efikasi dari
vaksin COVID-19 itu hanya 65-70%. Apa itu efikasi? Efikasi artinya itu tingkat kemanjuran dari vaksin itu. Efikasi COVID-19, vaksin dari COVID-19 itu berarti bahwa kemampuan vaksin dalam memberikan manfaat kepada individu yang sudah divaksin itu tidak sampai 100%. Jadi kalau ada 100 orang yang divaksin, hanya 65-70% yang mendapatkan antibodi. 30% kurang lebih mungkin saja tidak ada antibodinya, atau ada antibodi tetapi hanya sedikit atau sedang. Nah, itu memberikan peluang kepada virus untuk bisa masuk. Karena itu kita harus melakukan tetap protokol kesehatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah gunanya kita taat pada protokol kesehatan. Nah, saudara, tidak tahukah saudara bahwa protokol kesehatan untuk mempertahankan kesehatan rohani kita adalah berjaga-jaga dan berdoa. Karena itu betapa pentingnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Pencobaan itu ada setiap hari, tetapi yang ditakuti supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa, dan itu akan membawa kita pada kebinasaan. Itulah yang ditakuti. Nah, saudara, inilah protokol kesehatan untuk kesehatan rohani kita, supaya imun iman kita kuat dalam menghadapi setiap masalah, dalam menghadapi setiap pencobaan, ujian, tantangan hidup. Karena begitu pentingnya kita berjaga-jaga. Maka di dalam 1 Petrus, saudara, 1 Petrus 5 ayat 8, Rasul Petrus mengingatkan kembali kepada jemaat Tuhan. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara, iblis itu lebih berbahaya dari COVID-19. COVID-19 hanya bisa merusak, ya, memberikan jasmani kita untuk sakit dan juga mati secara jasmani. Tetapi iblis, dia bukan saja bisa memberikan sakit kepada manusia, tetapi dia bisa membawa orang untuk jatuh di dalam dosa, hidup di dalam dosa, dan membawa orang itu pada kebinasaan. Itu yang lebih berbahaya. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, berjaga-jaga dan berdoa. Sadar dan berjaga-jaga. Iblis itu lebih jahat, ya, lebih licik dari virus COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis tidak mau tahu siapa kita. Iblis tidak takut dengan orang Kristen. Iblis tidak mau tahu apakah kita pelayan Tuhan, apakah kita pendeta, gembala, majelis, diaken, aktivis gereja, ahli teologi. Saudara-saudara, iblis tidak mau tahu. Ada kesempatan dia masuk, sama seperti yang dikatakan Rasul Petrus tadi, bahwa dia seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling mencari siapa yang dapat ditelannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya berjaga-jaga dan berdoa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ambil waktu setiap hari untuk berdoa, beribadah kepada Tuhan, bersekutu, ya. Kemudian kita punya kerinduan selalu untuk membaca, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, saudara, sebagai gembala, saya mau menyampaikan kepada kita semua sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Maka yang pertama, jagalah imun rohani kita. Terus terang, saudara-saudara, pandemi ini bukan saja telah mengakibatkan banyak orang sakit, menderita, dan mati,
Tetapi ada banyak orang Kristen yang tidak sadar pandemi ini telah membuat banyak orang Kristen yang menderita sakit secara rohani, bahkan mungkin mati secara rohani, tetapi dia sudah tidak sadar. Oleh karena saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang sudah menjadi malas untuk beribadah, menggunakan alasan tidak bisa beribadah bersama-sama karena pandemi. Padahal ada banyak yang sudah divaksin. Pemerintah juga sudah memberikan kesempatan, membolehkan. Yang penting ya tetap melakukan protokol kesehatan. Saudara, di gereja kita, apa sih yang kurang? Sebelum kita masuk gereja, ada tempat untuk mencuci tangan, ada ruang desinfektan, kemudian ruangan sebelum dimulai ibadah sudah digunakan, sudah disterilisasi menggunakan sinar ultraviolet. Kemudian jemaat harus menggunakan masker selama ibadah, kursi dikasih jarak. Saudara-saudara, apalagi yang kurang? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi sayang, ada banyak orang yang beralasan oleh karena masih pandemi. Tetapi sayangnya pergi ke tempat-tempat yang lebih beresiko untuk terinfeksi bisa. Mereka pergi ke supermarket, ke pasar, bahkan mengadakan perjalanan keluar daerah, mengikuti pesta-pesta pernikahan, kedukaan atau acara-acara lain yang banyak kerumunan ya. Banyak juga yang tidak taat ya untuk menggunakan protokol kesehatan, tetapi mereka bisa kok pergi. Tetapi untuk ibadah, saudara-saudara punya alasan, masih pandemi. Saudara-saudara, inilah yang juga disinggung oleh Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia dalam ibadah Paskah. Dia katakan ada banyak orang Kristen yang sudah memanfaatkan pandemi ini untuk tidak beribadah dengan alasan seperti itu. Saudara-saudara, ini sangat disayangkan. Tidak sadar ada begitu banyak orang Kristen yang akhirnya sakit secara rohani, bahkan mati secara rohani. Bagaimana kita mau kuat menghadapi situasi yang sudah semakin tidak baik? Akhir-akhir zaman ini saudara-saudara, kita melihat bahwa bukan saja pandemi yang terjadi dan kita tidak tahu kapan pandemi ini bisa berakhir. Ya, kita tidak tahu kapan. Mungkin masih ada 1-2 tahun lagi ke depan atau 3 tahun. Dan saudara-saudara melihat bencana-bencana alam di dunia, termasuk di Indonesia yang terus-menerus terjadi dan memakan korban yang banyak. Saudara, coba saudara perhatikan, setiap tahun ada saja, bukan di negara luar tetapi di Indonesia. Saudara-saudara, bencana terus-menerus. Frekuensi semakin bertambah, intensitasnya semakin hebat dan memakan banyak korban. Saudara, ini merupakan pertanda bagi kita sebagai orang percaya bahwa memang firman Tuhan sedang digenapi dan akan terus digenapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya firman Tuhan ingatkan kepada kita dengan melihat tanda-tanda fenomena dunia ini yang semakin nyata. Maka itu berarti bahwa kedatangan Yesus pada kali yang kedua itu sudah sangat dekat, saudara. Kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua sudah sangat dekat. Karena itu saya harus menyampaikan kepada kita jemaat Tuhan, untuk kita mempersiapkan diri. Karena masa dunia ini akan berakhir. 1 Petrus 2 ayat 17 firman Tuhan berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang percaya kepada Allah, melakukan kehendak Bapa, akan kekal selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persiapkanlah hidup kita dengan sebaik mungkin. Hiduplah dalam kebenaran, berjaga-jaga dan berdoa. Persiapkan hidup rohani kita supaya selalu sehat, sehingga iman kita akan semakin kuat untuk menghadapi setiap tantangan yang ada.
Sehingga ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dia mendapati saudara dan saya, mendapati kita semua tetap memiliki iman yang benar di dalam Tuhan. Dia akan mendapati bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan tetap setia sampai dia datang kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu telah selesai disampaikan. Biarlah Roh Kudus yang akan menerangkan lebih jauh dalam hidup kami semua. Roh Kudus, persiapkan kami untuk dapat mempersiapkan diri kami sebelum Engkau datang pada kali yang kedua. Untuk kami bisa meresponi setiap firman Tuhan yang disampaikan. Karena kami percaya setiap firman Tuhan adalah firman yang hidup dan berkuasa. Firman Tuhan itu adalah pedoman hidup kami yang akan terus menuntun kami, sehingga kami tetap dapat berjalan menurut kehendak Tuhan. Sehingga kami sampai pada satu titik di mana kami tetap setia kepada Tuhan, memiliki iman yang benar kepada Engkau sampai Engkau datang kembali. Tuhan, tolong kami untuk kami semakin memahami akan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, untuk kami dapat mendengar dan kami dapat melakukannya itu dengan setia. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk ibadah kami besok. Dalam ibadah raya Tuhan, tolong persiapkan kami semua untuk kami dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati firman-Mu Tuhan. Kami dapat sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, rohani kami akan semakin disegarkan, iman kami akan semakin dikuatkan, untuk kami dapat menghadapi tantangan yang ada di dunia ini. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah biarkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh hidup kami, jemaat Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.